Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita pada teori kuantum. Pada kajian kali ini kita akan mempelajari osilator harmonik, ya, karena ini akan menjadi dasar di dalam pengembangan teori kuantum yang lebih lanjut, sistem kuantum yang lebih lanjut, karena sifatnya yang istimewa ini. Nah, dalam kajian kali ini kita akan melakukan pendekatan yang berbeda. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu tentang osilator harmonik, yaitu pegas, ya, dengan konstanta pegas K dan balok dengan massa M. Ini berosilasi, ya. Nah, maka punya dua energi. Yang pertama adalah energi kinetik, yaitu gerak balok. Kemudian yang kedua itu adalah energi potensial pada pegas, itu adalah K/2 X kuadrat, jadi bergantung pada jarak dari titik kesetimbangan, begitu. Sehingga kemudian energi totalnya itu adalah energi kinetik ditambah energi potensial, dan kita tuliskan dalam bentuk operator atau dalam bentuk Hamiltonian H, begitu, ya. Nah, ini kita Hamiltonian yang sudah kita peroleh tadi, ya. Nah, kita tuliskan dalam frekuensi sudut omega, ya, dengan omega itu sama dengan akar K per M. K konstanta pegas, M massa balok, ya. Nah, jadi persamaan itu kemudian bekerja, ya, kepada fungsi gelombang. Jadi inilah persamaan Schrödinger untuk osilator harmonik, ya. Ini adalah persamaan Schrödinger. Nah, kita tidak akan menyelesaikan persamaan ini secara diferensial integral, ya, tetapi kita akan menggunakan ini dengan metode aljabar. Tapi sebelumnya kita ingat dulu rumus di SMA, yaitu X kuadrat kurang A kuadrat itu bisa diuraikan menjadi X tambah A dikali X kurang A. Atau kalau X kuadrat tambah A kuadrat, maka sama dengan X tambah imajiner A kali X kurang imajiner A, begitu, ya. Itu. Nah, tetapi karena kita punya komutator, ya, XP yang ternyata tidak sama dengan 0, nah, maka ini akan berimplikasi bahwa, ya, P kuadrat tambah M kuadrat omega kuadrat X kuadrat per 2M itu tidak sama dengan seperti uraian rumus SMA kita, ya. Tapi mari kita lihat sekarang, ya. Nah, jadi sekali lagi, ya, tidak bisa diuraikan sebagai perkalian seperti itu. Mengapa? Karena, ya, ruas kanannya itu kalau kemudian kita uraikan itu akan menjadi seperti ini, ya. Nah, yang membuat itu menjadi tidak sama itu adalah suku terakhir ruas kanan, yaitu XP kurangi PX. Nah, karena ini tidak 0, maka ini yang kemudian menjadi tidak sama dengan yang di atas itu. Tetapi XP itu kurang PX, kita tahu tadi itu sama dengan IH, sehingga ini kemudian kita tuliskan seperti ini, ya. Dan lebih lanjut sama dengan ini. Dan suku pertama P kuadrat plus M kuadrat omega kuadrat X kuadrat per 2M itu tidak lain adalah H. Jadi ini sama dengan H kurang setengah H bar per 2. Nah, kalau sekarang kita balik, ya, maka itu hanya suku terakhir tadi. Nah, ya, kalau IH itu menjadi min IH, sehingga kalau dikalikan I omega P itu akan sama dengan H plus setengah H bar omega, gitu, ya. Jadi kita dengan membalik perkalian itu, maka akan sama dengan H plus setengah H bar omega, gitu, ya. Nah, itu. Nah, kalau kemudian kita tuliskan, ya, IP tambah M omega X per 2M itu sama dengan B, ya.
dan yang negatif IP-nya itu ya sama dengan B dagger, B pedang, B salib, maka persamaan yang di atas itu bisa kita tuliskan menjadi bentuk yang sederhana seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi Hamiltonian sama dengan B plus B ya, tambah setengah H bar omega, atau B plus kurang setengah H bar omega. Nah, kalau ini kemudian kita kurangkan ya, maka kita akan dapatkan bentuk B plus kurang B. Maaf ya. B plus ya dikurangi B plus B ya, jadi suku kedua itu B plusnya di depan ya, maaf ini harus dikoreksi. Nah maka ini maaf ya, lagi-lagi ini keliru, jadi B plus kurang B plus B itu sama dengan H bar omega gitu, atau kita tuliskan menjadi komutator B plus itu sama dengan H bar omega gitu ya. Nah, kalau kemudian kita tuliskan operator baru A, yaitu sama dengan B dibagi akar H bar omega ya, sehingga bentuk implisitnya ini, dan A plus itu dengan B plus itu, maka ya kita bisa nyatakan Hamiltonian itu dalam perkalian A plus A ditambah setengah ya, lalu dikurung kalikan H bar omega, atau dibalik A ditaruh depan begitu ya, itu dengan komutator A plus itu sama dengan 1, kalau tadi B plus sama dengan H bar omega gitu ya. Maka persamaan Schrödinger sekarang bisa dituliskan menjadi seperti ini gitu loh ya. Nah, kita lihat sekarang bentuk ini fungsi gelombang, ini fungsi gelombang, ini adalah operator, dan ini adalah nilai, maka ini adalah persamaan eigen ya. Jadi persamaan eigen itu hanya satu yang diketahui, yaitu hanya, sedangkan pi fungsi dan E nilai eigen itu harus dicari. Nah, ini uniknya persamaan eigen. Nah, kalau pi itu adalah fungsi eigen, bagaimana kalau A pi? Nah, gitu ya. Jadi kalau pi itu adalah keadaan eigen dari H dengan energi E, bagaimana dengan api? Nah, mari kita terapkan sekarang. Misalkan api kita tulis sebagai pi absen. Nah, H kita kenakan pada pi absen sekarang. Lalu hanya kita uraikan menjadi H bar omega A plus kurang setengah ya, bekerja pada pi. Nah, maka kalau kita lihat dari persamaan terdahulu, yaitu H pi ya, dalam bentuk yang satunya lagi, maka kemudian ini kita tuliskan ya, kita uraikan. Nah, kemudian pi absennya itu kita uraikan sebagai api ya. Lalu A dagger. Nah, jadi di sini A-nya kita keluarkan. Nah, kemudian A depan itu kita taruh ke depan, lalu kita uraikan A bintang A-nya ya di suku bawahnya itu. Nah, maka kita kembalikan ke persamaan atas ini ya, A plus A. Nah, itu akan sama dengan setengah ya, E pi lalu dikurangi setengah H bar omega pi. Nah, gitu ya. Ini akan sama dengan ini. Sehingga kemudian kalau kita uraikan lebih lanjut, nah, jadi ini sekarang A-nya pindah ke sini, lalu kita keluarkan ya, maka akan sama dengan E dikurangi H bar omega pi absen. Jadi artinya pi absen yang tidak lain adalah A bekerja pada pi itu juga fungsi eigen, tetapi dengan nilai eigen yang turun ya sebesar H bar omega begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau A api? Jadi pi tadi fungsi eigen, pi absen fungsi eigen, bagaimana kalau A pi absen? Kita anggap saja ini sama dengan pi double absen. Maka mari kita kerjakan pada H, kita kenai H. Maka kalau kita kenai H, kita lakukan operasi serupa dengan tadi ya. Nah, ini kemudian kita tuliskan menjadi seperti ini ya. Lalu lagi-lagi kita kembali ke sini.
ini kita uraikan lagi, maka ini menjadi E absen ya, karena P absen tadi nilai EG-nya adalah E absen gitu ya. Jadi ini adalah E absen dikurangi H bar omega A P absen. Nah, sementara kita tahu E absen itu tidak lain adalah E H bar omega ya. Jadi kalau kita tuliskan sekarang, maka persamaannya itu menjadi E kurang 2H bar omega P double absen. Jadi P double absen itu adalah keadaan eigen dari operator energi H dengan nilai eigen E kurang 2H bar omega, begitu ya. Jadi ya, kita tahu bahwa P absen tadi itu, P double absen tadi adalah A bekerja pada P. Jadi 2A bekerja pada P itu ternyata menurunkan energi sebesar 2H bar omega. Maka kita bisa tarik ya, generalisasi, kalau ada N bekerja pada P, maka dia akan menurunkan energi sebesar NH bar omega, begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, tapi bagaimana sekarang kalau A plus yang bekerja pada P? Ya, kita tuliskan sekarang P absen itu adalah A plus. Maka ya, kita kenai sekarang H pada P absen, hanya kita tuliskan eksplisitnya dengan bentuk seperti itu, tapi di sisi lain kita punya bentuk negatif ya. Nah, maka kemudian kalau kita uraikan ya, dengan P absennya kita nyatakan dalam bentuk eksplisit A plus P, maka bisa kita uraikan menjadi seperti itu, dan mempertimbangkan sifat ini, maka ini akan sama dengan E plus setengah H bar omega. Sehingga kemudian kalau kita keluarkan eksplisitnya ya, ini kita tukar dulu A-nya, dan A plus P itu adalah P absen, maka ini menjadi E plus H bar omega. Jadi P absen, kalau P absen itu adalah A plus P, itu juga keadaan eigen dari operator energi H dengan nilai eigen E plus H bar omega, begitu ya. Nah, kalau dua operator A plus ya dengan P absen, maka dengan logika yang sama ya, jadi bentuknya seperti ini gitu, maka nanti kita akan dapatkan bahwa P double absen itu juga keadaan eigen dari H dengan nilai eigen E plus 2H bar omega. Sehingga ya, dengan nalar yang sama, kalau ada N A plus bekerja pada P, kita tuliskan dengan simbol Pn, maka ini akan menaikkan energi sebanyak N H bar omega. Jadi Pn itu adalah keadaan eigen dari H dengan energi E plus NH bar omega. Nah, jadi ringkasan sederhananya seperti ini ya. Nah, selanjutnya perhatikan bentuk energinya ini, P kuadrat X kuadrat, M itu massa, K konstanta pegas positif. Jadi ini adalah kuantitas positif, begitu ya. Sehingga energinya itu juga haruslah positif. Ya, minimum 0 begitu. 0 itu terjadi kalau di titik setimbang dan benda itu diam, begitu. Ya. Nah, itu artinya ya, penurunan N ini harus berhenti pada nilai tertentu, tidak bisa terus-menerus. Sebab kalau terjadi terus-menerus, maka E dikurangi NH bar omega itu bisa menjadi kurang dari 0 atau negatif, dan itu melanggar bentuk Hamiltonian yang kuantitas positif. Nah, ya. Jadi harus berhenti. Nah, misalkan kita ambil keadaan terendahnya itu adalah P0. Ya, jadi keadaan terendah itu berarti tidak bisa lagi diturunkan oleh A. Sebab kalau bisa diturunkan, dia berarti mempunyai nilai. Berarti masih ada keadaan yang di bawahnya. Ya. Nah, padahal kita mau mendefinisikan ini adalah keadaan terendah. Jadi
implikasinya adalah A pi 0 itu harus sama dengan 0 begitu ya. Dan energi terendahnya adalah E0. Nah, berapa E0 dan bagaimana bentuk E0? Mari kita selidiki lebih lanjut ya. Nah, jika kita tuliskan Hamiltoniannya itu dalam bentuk H bar omega A plus A tambah setengah ya, maka kita tahu tadi A bekerja pada pi 0 itu sama dengan 0. Sehingga sekarang persamaan ini akan menjadi setengah H bar omega pi 0. Nah, kalau kita pertemukan dengan ini, maka E0 itu tidak lain adalah setengah H bar omega. Jadi inilah keadaan terendah osilator harmonik dengan energi setengah H bar omega. Sekarang bagaimana bentuk fungsi pi 0-nya? Nah, mari kita lihat bentuk eksplisit dari operator A yang bekerja dapat di 0 dan itu memberikan nilai 0. Nah, kalau kita uraikan menjadi seperti ini ya. Nah, karena akar 2M per H bar omega itu bekerja dua-duanya, jadi bisa kita keluarkan berbentuk seperti ini ya. Nah, kemudian P-nya ini kita tuliskan dulu seperti ini, dan kemudian P-nya kita nyatakan dalam bentuk operator diferensial dikalikan I, sehingga kemudian jadi sama dengan H bar D pi 0 dx ya, sama dengan negatif M omega X pi 0. Nah, kalau kemudian kita tuliskan seperti ini dan kemudian kita integralkan, maka ini akan sama dengan ln pi 0 sama dengan negatif M omega per 2 H bar X kuadrat tambah C, sehingga pi 0 itu ya eksponensial negatif M omega 2 per 2 H bar X kuadrat. Nah, inilah fungsi eigen dari osilator harmonik dengan energi terendah ya. Itu berbentuk fungsi yang Gaussian begitu ya. Nah, jadi kalau Pn seperti ini ya, maka ini tadi energinya itu adalah N plus setengah H bar omega ya. Nah, itu N. Nah, maka P1 itu berarti ada A plus ya, 1A plus bekerja pada pi 0, P2 itu ada 2A plus bekerja pada pi 0, A3 ada 3A plus bekerja pada pi 0. Jadi A plusnya itu ini ya, kalau kita kemudian tuliskan Z itu seperti ini, maka A plus itu bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Sehingga kemudian kalau ini bekerja pada pi 0 ya, itu maka A1 nah bentuknya akan sebanding dengan 2Z eksponensial negatif Z kuadrat begitu ya. Sedangkan P2 bekerja 2A plus pada pi 0 itu sama saja dengan A1A plus bekerja pada P1 ya, maka hasilnya itu adalah 4Z kuadrat kurang 1 kali eksponensial negatif Z kuadrat. Kemudian P3-nya serupa ya, itu berarti A plus bekerja pada P2, itu hasilnya adalah 8Z pangkat 3 kurang 6Z eksponensial Z kuadrat. Kemudian P4-nya, P5-nya juga kita peroleh. Dan kemudian kalau kita plot dalam bentuk grafik, inilah solusi ya dari P0 sampai P9 ya. Ini P0 dengan energi H bar per 2, ini P1 dengan energi 3 per 2, P2 dengan energi 5 per 2 ya. Nah, dinaikkan P2 oleh A plus menjadi P3 gitu ya, dan kemudian ya P6 ya, P6 itu diturunkan oleh A menjadi P5 dan seterusnya. Nah, inilah fungsi gelombang ya untuk osilator harmonik dengan tingkat energinya. Nah, kalau dari P4 diturunkan menjadi P3 ini disebut lowering operator, jadi operator tangga penurun. Kalau menaikkan menjadi P5 ini disebut dengan raising operator, operator tangga naik. Nah, itu ya, tetapi kondisi khusus terjadi kalau begini. Kalau misalkan P0 itu nanti digambarkan sebagai keadaan tanpa partikel ya, kemudian dinaikkan menjadi P1 yaitu keadaan dengan satu partikel di dalam teori medan kuantum, maka A plus ini nanti yang disebut dengan operator kreasi, operator penciptaan. Dari tidak ada partikel menjadi ada partikel. Sebaliknya
ya, dari 1 ke 0, dari ada satu partikel menjadi tidak ada, maka ini yang disebut dengan annihilation operator. Jadi konsep osilator harmonik kuantum ini memungkinkan kita menawarkan konsep penciptaan dan pemusnahan partikel yang tidak terjadi di dalam mekanika klasik Newtonian. Inilah yang nanti akan digunakan lebih lanjut di dalam rumusan-rumusan teori-teori sistem fisik kuantum maupun di dalam teori medan kuantum yang memungkinkan penciptaan dan pemusnahan. Demikian sistem osilator harmonik kuantum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.